Pemirsa, setelah menjadi pemenang versus quick count SBY dan Budiono, pertanyaan saya selanjutnya adalah seberapa solid koalisi puluhan partai pengusung SBY Budiono ini dalam mengamankan kebijakan pemerintah nanti di parlemen. Karena belum saat nama Budiono muncul pun sudah ada gelombang penolakan dari PKS dan PAN contohnya. Apakah soliditas mereka akan tergantung seberapa komit Demokrat dalam hal ini SBY memenuhi kontrak-kontrak politik. Sudah hadir bersama saya adalah Wakil Ketua dari DPP, Wakil Ketua Umum dari DPP PKS, Bapak Zulkifli Mansyah, dan juga Pak Max Sopakua, salah satu Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam Pak Max. Malam, Bes. Pak Zul, selamat malam. Ini Pak Zul sudah sowan nggak ke Cikeas? Sudah mampir-mampir setelah quick count diumumkan? Enggak, kita nggak ada istilah sowan-sowan. Tapi sudah belum? Nggak, dalam pengertian kami masih berkonsentrasi memang mengamankan hasil pemilu ya. Dan saya kira pembicaraan lebih lanjut kita punya pimpinan-pimpinan sendiri yang merajut komunikasi ke sana. Pak Zul pribadi belum sowan, tapi teman-teman PKS sudah banyak itu katanya yang sudah sowan ke sana. Yang patut kami syukuri ya, itu memang komunikasi yang hangat informal antara Pak SBY dengan pimpinan PKS, dalam hal ini Ketua Majelis Syuro itu tetap dilakukan dan walaupun belum resmi versi KPU kami sudah mengucapkan selamat. Mudah-mudahan amanah ini bisa diemban dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat di masa yang akan datang. Dari yang sudah sowan-sowan itu, begitu sudah ada pembicaraan mulai bicara soal komposisi di kabinet, ingin ditawarkan jabatan apa, atau paling tidak diajak berunding lah. Kalau kami di PKS itu punya tradisi ya, mungkin tidak ada yang secara personal sowan ke presiden terpilih, enggak. Saya kira itu ada wewenang otoritasnya diberikan pada Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro sendiri sudah ada tidak kabar begitu bahwa sudah mulai ini diajak berunding. Dan kami sebelum ke sini mengkonfirmasi ke beliau, memang belum ada pembicaraan tentang itu. Belum ada pembicaraan. Belum ada, kita memang mengkonsolidasikan dulu. Mudah-mudahan kita mampu mengamankan hasil pemilu presiden ini. Oke. Jangan-jangan PKS belum ada pembicaraan, tapi terus kemudian beberapa partai mitra koalisi yang lainnya sudah diajak bicara itu. Sudah sempat bisik-bisik belum sama PKB, sama PAN, sama P3? Ya, kami tidak mengira begitu ya, karena Pak SBY itu dalam amanat awal ketika kita merajut koalisi ini kan, koalisi itu harus dibangun atas nilai dan etika. Dan biasanya kalau ada pembicaraan yang sangat strategik tentu akan diajak bicara bukan hanya PKS, tapi juga dengan mitra koalisi yang. Jadi ada momennya ya? Anda melihat begitu. momennya kapan itu? Minggu depan begitu? Atau sesudah pengumuman KPU? Saya kira setelah ada etikanya kan, kita menghargai proses, masih ada yang menggugat, memprotes dan lain sebagainya. Nanti ketika KPU mengumumkan, baru saya kira secara etika yang baik, yang sehat, kita akan melakukan pembicaraan. Secara etika pula setelah KPU mengumumkan, Anda mulai menagih janji-janji politik begitu ya? Saya kira bahasanya bukan menagih. Maaf, janji-janji, kontrak-kontrak politik. Ya, pembicaraan mungkin akan digesa ke arah sana. Tapi terus terang kami tetap mengatakan koalisi bukan didasarkan atas bagi-bagi kursi, tapi koalisi itu dari awal sudah disepakati koalisi yang didasarkan atas nilai kebersamaan, keterbukaan, menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran buat masyarakat. Ini secara tidak langsung kontrak-kontrak politik akan segera ditagih. Ini seberapa siap Demokrat? Saya kira begini, saya perlu betulkan dulu memang kehadiran teman-teman, dan saya kira koalisi partai-partai dalam koalisi bersama Demokrat ini hampir setiap hari bertemu. Karena kita punya pos atau punya kantor untuk bersama-sama ketemu setiap hari. Kalau ada rapat pun kita bertemu sama-sama. Tapi bertemu kalau tidak bicara masalah kontrak politik ya, yang sudah begini, ditekan bersama buat apa? Dalam hubungan satu dengan yang lain dulu gitu. Kalau nantinya teman-teman kemarin ini datang ke Cikeas, itu adalah sebuah ekspresi dari rasa syukur. Ekspresi dari rasa syukur bahwa perjuangan kita bersama selama beberapa bulan ini bisa menghasilkan sesuatu hasil yang maksimal. Yang tentu diimplementasikan bahwa ini bukan sebuah kemenangan dari tim atau dari koalisi ini saja, tetapi kemenangan bagi rakyat Indonesia. Dan saya kira kalau kita lihat bahwa pertanyaan apakah yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan itu membicarakan sebatas bagaimana kita mengamankan hasil yang sekarang ini. Ada 10 hari lagi bahwa KPU akan menentukan atau dalam perhitungan yang secara manual dia akan menetapkan siapa yang akan menjadi atau pemenangnya ditetapkan dalam tapi Pak Max ada janji ya dari Demokrat untuk setelah semuanya ini
ini diumumkan secara resmi oleh KPU sudah bukan pertemuan-pertemuan silaturahmi saja, tapi betul-betul merealisasikan kontrak politik begitu. Saya kira itu adalah sesuatu yang wajar saja ketika berkoalisi itu ada komitmen antar institusi. Dalam hal ini bahwa kita tidak melakukan komitmen antara saya dengan Pak Jul dari PKS atau saya dengan siapa, tetapi komitmen itu antar institusi. Sehingga seperti Pak Jul katakan tadi, kalau misalnya kita mau bicarakan masalah yang menyangkut masalah komitmen, tentu formatnya lain. Formatnya adalah pemimpin dari konstitusi itu paling tidak adalah ketua-ketua umum yang akan berbicara di sana. Oke, saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan begitu. Tapi oke lah, taruhlah kita akan lihat nanti pada tanggal 22 karena kalau tidak segera tanggal 22 atau 24 maka PKS mungkin akan teriak-teriak lagi begitu kalau tidak ada pembicaraan yang konkret, Pak Max. Saya kira tidak demikian. Tidak demikian karena semua sudah jelas porsi apa saja yang diperuntukkan bagi PKS. Kita masuk ke masalah peta kekuatan di parlemen nanti. Kita tahu Partai Demokrat, PKS dan teman-teman tersebut, kita sudah punya grafiknya, mungkin bisa diperlihatkan. Ya, ini kita lihat kursi dari Megawati dan Prabowo, kursi dari PDIP dan Gerindra itu sebanyak 121 kursi. Kemudian selanjutnya adalah kursi di DPR untuk Golkar dan Hanura, saya kira ada 125 kursi. Tampaknya ini adalah pendukung Demokrat, 314 kursi. Kemudian selanjutnya adalah Golkar Hanura, ada 125 kursi begitu. Jadi pada intinya ada 314 kursi di parlemen yang bisa mengamankan kebijakan-kebijakan SBY. Dan yang lainnya PDIP, Golkar, Hanura dan Gerindra ada sekitar 256 kursi. Pertanyaan saya ke Pak Max, sampai di mana kepercayaan Anda bahwa 314 kursi di parlemen ini akan setia hidup sampai mati, hidup ataupun mati, setia sampai 5 tahun ke depan mengamankan kebijakan Pak SBY? Ya, jadi saya kira yang disebutkan perbandingan kekuatan jumlah kursi di parlemen itu akan sangat terkait dengan komitmen politik antara Partai Demokrat dengan partai-partai pendukung. Ada 314 kursi di sana dan 256 kursi yang didapat oleh PDIP dan Golkar serta yang lain. Kami merasa sangat yakin dengan kebersamaan kami, bahwa pada ke depan ada komitmen yang menyatakan bahwa di samping memenangkan SBY Budiono sebagai presiden 2009-2014, ada komitmen juga untuk membangun koalisi di parlemen untuk menunjang keberhasilan pemerintah. Membangun bersama dalam artian juga mengakomodasi para mitra koalisi ini untuk bersama-sama membangun bangsa ini masuk ya, konotasi, di kabinet. Konotasi membangun itu Benar, tidak semata-mata bahwa nantinya akan ada A, B, sejumlah ini di parlemen. Tergantung dari apa yang akan terlihat nanti. Karena bagaimanapun juga Pak Jul, saya dan lain-lain boleh berbicara mengenai asumsi sendiri-sendiri, tetapi pemegang hak prerogatif nanti adalah presiden terpilih. Untuk itu ya saya kira mereka atau beliau mempunyai format yang sudah terfikirkan bagaimana membangun sebuah koalisi di kabinet. Kemudian akan sejajar dengan koalisi yang terbangun di parlemen. Itu yang kita kira gitu. Oke. Saya ke Pak Zul. Ini seberapa komit sih Anda dan teman-teman di PKS begitu untuk tetap setia, loyal terhadap SBY? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Karena komitmen awal menghargai nilai kebersamaan tadi. Dan kami yakin ya sepanjang komunikasi ini baik ya, hangat gitu, egaliter gitu, apa yang ingin diputuskan oleh pemerintah melibatkan mitra koalisi, saya kira tidak cukup punya alasan buat kami untuk hengkang dari koalisi. Oleh karena itu, menurut kami mudah-mudahan jembatan pengertian antara mitra koalisi ini harus tetap dijaga gitu. Jembatan pengertian itu bisa saya simpulkan antara lain walaupun juga dengan mengajak selalu berkomunikasi dengan PKS, juga menaruh orang-orang PKS di tempat-tempat tertentu. Anda melihatnya gimana? Ya tentu kalau persoalan power sharing satu hal yang niscaya ya. Cuman kita tidak juga ingin dipersepsikan bahwa kita ingin melibatkan diri dalam koalisi, hadir dalam pemerintahan itu semata-mata karena ingin kekuasaan dan bagi-bagi kursi gitu. Oleh karena itu mari kita bicarakan semuanya, mengajak partisipasi mitra koalisi yang lain. Mudah-mudahan dengan kesepakatan yang baik ini solidaritas ini dibangun. Sebetulnya ini masyarakat juga ingin tahu sekali sebenarnya apa sih isi kontrak politik antara Demokrat dengan para mitra koalisi ini? Apakah betul-betul kemudian rigid kepada jabatan tertentu di kabinet?
Kalau isi kontrak politik antara PKS nih, saya tidak tahu dengan mitra koalisi yang lain dengan Partai Demokrat, saya kira sudah dipublikasikan di media massa. Bagaimana menjaga... Selain daripada yang dipublikasikan di media massa, adakah terus kemudian power sharing begitu betul-betul sangat jelas sekali apa yang ditawarkan Partai Demokrat SBY? Pak SBY waktu itu sudah mengatakan, mari kita berkonsentrasi dulu memenangkan Pilpres. Jangan sampai kita bicara tentang power sharing, tahu-tahu kalah pemilu. Dan saya kira kita menghormati itu, dan memang niscayanya harus begitu, dan saya kira setelah diumumkan KPU pembicaraan ke arah sana akan dilakukan begitu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.